Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Di pelajaran pertama kita kali ini membahas tentang kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karangan Al-Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Kita akan mulai dengan membahas tentang unsur-unsur di dalam bahasa. Dikarenakan ketika kita mempelajari suatu bahasa, maka kita harus mengenal unsur-unsur yang terkandung di dalam bahasa itu apa saja. Toib. Pertama, kita akan mengenal dengan istilah al-harfu. Ya. Al-harfu. Al-harfu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah huruf. Ya. Jadi unsur paling kecil di dalam bahasa adalah huruf. Huruf itu kalau dalam alfabet kita mengenal A, B, C, D, dan seterusnya. Ini dinamakan huruf. Huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Adapun di dalam bahasa Arab namanya adalah al-harfu. Ya. Atau harfun. Taib. Maknanya atau definisi dari al-harfu di sini penulis menjelaskan al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Ya. Di sini huruf adalah apa yang kalimat tersusun darinya. Jadi huruf itu adalah penyusun suatu kalimat. Jadi kalimat itu, nah ini kalimat nanti apa kalimat akan dibahas lebih lanjut ya. Di sini antum fokus dulu saja bahwasanya al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah apa yang kalimat tersusun darinya. Paham ya sampai sini ya? Di sini ada contoh-contohnya yaitu ba, ya, ta, na, ha. Ya. Ini kalau pakai harokat. Adapun kalau tidak pakai harokat, maka di sini ba, ya, ta, nun, ha. Ya, seperti itu. Ini adalah huruf. Bagi yang sudah belajar mengaji, pasti sudah mengenal dengan huruf-huruf ini. Sudah tidak asing ya. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar di dalam definisi huruf ini. Yang penting antum sudah paham bahwasanya unsur terkecil dalam bahasa itu adalah huruf. Kita akan lanjut kepada unsur yang lebih besar daripada huruf, yaitu yang disebut dengan al-kalimah. Al-kalimah atau kalimatun ya. Ini apa? Penulis, muallif ya, Al-Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala menjelaskan al-kalimatu hiya. Nah, ini. Kalimat adalah lafdzun suatu lapad. Ya, ini lapad lahu ma'nan yang dia mengandung suatu makna. Jadi, jika ada lapad dan dia mengandung suatu makna, maka ini adalah kalimat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita artikan kalimat ini dengan kata. Jadi jangan salah persepsi ya. Ketika kita belajar bahasa Arab dan kita mendengar istilah kalimat atau kalimah, maka yang dimaksud adalah kata. Adapun di dalam bahasa Indonesia, kita mengetahui kalimat itu adalah susunan dari berbagai kata ya, menjadi suatu kalimat. Akan tetapi kalimah di dalam bahasa Arab yang dimaksud di dalam definisi tersebut adalah kata. Contoh di sini ada contoh-contohnya ya, mislu madrasatun. Nah, ini adalah suatu lapad. Lapatnya apa ini? Madrasatun. Apakah dia memiliki makna? Tentu saja. Madrasatun ini artinya sekolah atau madrasah. Ya. Sekolah, tempat belajar atau madrasah. Tempat kita memudarosah. Ya. Mempelajari sesuatu pelajaran. Itu namanya madrasah. Ya. Sekolah. Jadi dia memiliki makna. Dan dia terbentuk suatu lapad. Ya. Lapad yang bisa kita baca. Ini yang disebut dengan lapad. Ya. Berikutnya ada daftarun. Nah, daftarun ini suatu lapad juga. Apakah dia memiliki makna? Tentu saja. Ini artinya buku tulis. Ya, buku tulis. Mirsamun. Nah, mirsamun pun sama. Nah, ini mirsamun ini artinya pensil. Ya. Pensil. Ini adalah kata-kata atau kalimat ya, yang dia merupakan suatu lapad dan dia mengandung makna. Demikian pula contoh yang di bawahnya, yaktubu. Ini dia pun lapad dan dia memiliki suatu makna, yaitu maknanya adalah sedang atau akan menulis ya, sedang menulis. Yaqra'u sedang membaca, yajlisu sedang duduk ya. Kemudian di sini ada lagi, ini pun termasuk kepada jenis kalimah, tetapi walaupun pendek-pendek ya, ini tidak seperti yang atas,
ini pun terbentuk suatu lafaz dan dia memiliki makna. Hanya saja maknanya tidak sempurna sebagaimana yang dua ini ya. Ini maknanya belum sempurna, tapi secara lafaznya dia memiliki makna. Ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut seperti apa itu ya. Di sini ada perbedaan. Baris yang pertama ini, yang madrasatun, ya, daftarun, mirsamun, ini adalah kalimah atau kata yang merupakan kata-kata jenis isim. Nah, apa itu isim? Nanti kita akan bahas ya. Adapun yang dua ini, ya jelisu, ya kro'u, ya tumu, ini kalimah jenis fi'il. Dan yang terakhir, yang ala, bi, an, ini kalimah jenis huruf. Ya. Jangan dulu bingung dengan istilah ini. Apa itu fi'il, isim, huruf. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Ya. Baik. Di sini Anda belum terangkan ya. Ini ala itu di atas ya. Secara makna sederhananya ya, ini adalah di atas. Ini di dengan an dari, min ini pun dari, fi di dalam. Inilah makna-makna dari beberapa jenis kalimah yang disampaikan oleh mu'allif ya. Kita lanjutkan kepada unsur bahasa berikutnya, yaitu al-jumlatul mufidatu. Ini ya. Ini adalah unsur yang paling kompleks dalam bahasa ya, yang paling lengkap, yang disebut dengan al-jumlatul mufidatu. Mu'allif memberikan definisi al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah, ia adalah at-tarkibu, ini susunan ya, alladzi yang yufidu faidatan tammatan, yang memberikan faidah sempurna ya. Ini memberikan faidah sempurna. Jadi jumlah mufidah adalah susunan. Susunan apa? Susunan dari kalimah. Ya, susunan al-kalimah. Jadi kalimah-kalimah atau kata-kata yang tersusun dan dia memberikan ya, faidah yang sempurna, maka ini yang disebut dengan jumlah mufidah. Ya. Kalau kalimah, ada juga kata-kata yang tersusun, misalkan dari 2 atau 3 kata, tetapi tidak memenuhi syarat yang ini, tidak yufidu faidatan tammatan, maka dia tidak termasuk kepada jumlah mufidah. Ya, nanti kita bahas lagi ya, sedikit-sedikit saja. Baik. Di sini pun penulis menambahkan wa tusamma ya. Dan jumlah mufidah ini disebut juga, ya ini aidon ya, aidon itu juga. Jumlah mufidah ini disebut juga dengan kalaman atau kalam. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab antum mendengar istilah kalam atau istilah jumlah mufidah, itu secara hakikat maknanya sama ya, yaitu susunan yang dia memberikan faedah sempurna. Susunan kalimat ya, yang memberikan faedah sempurna. Contoh di sini ada huwa yajlisu. Huwa yajlisu alal kursi. Ini artinya dia yajlisu sedang duduk ala di atas al kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Nah, ini sudah memberikan faedah sempurna ya. Ini susunan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata di sini, 4 kalimah di sini. 1, 2, 3, 4. Dan susunan ini dia memberikan faedah yang sempurna. Yang ketika kita mendengar, dia sedang duduk di atas kursi. Huwa yajlisu alal kursi, kita paham bahwa yang dimaksud oleh ucapan atau jumlah tersebut adalah menerangkan tentang seseorang laki-laki yang sedang duduk di atas kursi. Sudah jelas, itu memberikan faedah. Kemudian yang contoh berikutnya, ana ini saya, aktubu menulis atau sedang menulis, fi di
daftari. Ini buku tulis. Ini boleh pakai keterangan di dalam ya, karena fi itu menerangkan tentang di dalam. Ana aktubu fi daftari. Ini pun sama. Ini adalah at-tarkib, susunan dari beberapa kalimat. 1, 2, 3, 4. Ya. Ketika tersusun, dia memberikan faedah yang sempurna. Kita paham bahwa yang disampaikan di dalam teks tersebut adalah menjelaskan tentang keadaan saya yang sedang menulis di dalam buku tulis. Ya. Ini adalah dua contoh tentang jumlah mufidah. Berikutnya ada lagi contoh jumlah mufidah yang hanya terdiri dari dua kata saja. Tetapi ketika dua kata tersebut memberikan faidah, maka itu sudah disebut dengan jumlah mufidah. Contoh di sini Aliun, Ali, Maridun, atau seorang yang sakit, atau Ali sakit, ya boleh. Ali sakit, Ali sedang sakit. Ini pun memberikan faedah bahwasanya lafaz tersebut menjelaskan tentang keadaan dari Ali. Dan itu memberikan faedah yang sempurna. Ahmadu, ini Ahmad. Ya. Ustadun, seorang ustad. Ahmad adalah seorang ustad. Ini pun sama, memberikan faedah yang sempurna. Huwa, ini huwa itu dia, artinya ya, goniyun, orang kaya. Atau dia adalah seorang yang kaya. Semua kalimat atau jumlah ini, susunan dari kalimat-kalimat ini, dia memberikan faedah yang sempurna. Maka disebutlah dengan jumlah mufidah. Itulah 3 unsur di dalam bahasa yang perlu antum kenali sebelum melanjutkan pembahasan tentang bahasa Arab ini. Karena ketika kita sudah mengenal unsur paling terkecil yaitu huruf, kemudian dari huruf terbentuk suatu kalimat atau kata, dan dari kata tersusun beberapa kata sehingga memberikan faedah yang sempurna, maka dia disebut dengan jumlah mufidah. Itulah 3 unsur ya, huruf, kalimah, jumlah, mufidah atau kalam. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya pada video selanjutnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.